Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Bab 1 ayat 1-3, ayat 6-12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semuanya itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semuanya itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada hari Rabu 3 Juni 2020 ini berjudul Bertahan dalam Iman. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara-saudara, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Pada hari ini kita peringati Santo Carlos Lwanga, martir dari Uganda. Carlos Lwanga yang adalah martir dari Uganda ini hidup pada abad ke-19. Pada abad 19 di kerajaan Uganda Afrika, adat istiadat dan animisme dianggap budaya yang menjadi ciri khas identitas bangsa yang harus dipertahankan. Dalam kenyataannya, identitas itu seolah-olah tutup mata terhadap kebiasaan buruk, yaitu perdagangan budak, poligami, dan praktek perkosaan terhadap anak-anak. Bahkan hal-hal itu dianggap hal yang biasa. Pada tahun 1879, seorang misionaris Katolik datang mengajarkan kekatolikan. Sayangnya,
ajaran luhur Yesus Kristus itu oleh para penguasa dan tua-tua adat dianggap bertentangan dengan budaya mereka. Dan yang lebih penting, kekatolikan dinilai sebagai perintang terhadap perdagangan budak yang tidak manusiawi, poligami yang melecehkan martabat perempuan, dan perkosaan terhadap anak-anak yang keji itu. Akibatnya, banyak misionaris dan anak-anak muda Katolik yang dibunuh karena iman mereka. Pada waktu Raja Muangga, kondisinya menjadi lebih buruk. Raja ini menyukai dilayani oleh anak-anak laki-laki. Ternyata anak-anak laki ini menjadi pelampiasan nafsu seks raja. Salah satu pelayan yang sudah menjadi Katolik dan tetap menjaga agar tidak menjadi korban nafsu raja adalah Lewangga. Suatu ketika anak-anak yang baik ini mengikuti pelajaran agama Katolik. Sayangnya hal itu diketahui oleh Raja Muangga yang kemudian menjadi geram dan memerintahkan banyak pembunuhan terhadap anak-anak. Sedangkan Lewangga sendiri dan teman-temannya dipenjarakan. Dalam penjara itu, Lewangga mengajar, membaptis, dan menguatkan iman teman-teman dengan meyakinkan bahwa kebahagiaan di surga jauh lebih indah dari segala yang indah di dunia ini. Akhirnya Lewangga dan teman-temannya dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Pada tahun 1964, Santo Carlos Lewangga dan teman-temannya diangkat menjadi santo oleh Paulus ke-6. Saudari-saudara, apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius yang berbunyi, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Menggema dalam hati Carlos Lewangga dan teman-temannya. Hal ini syukur bahwa juga bergema pada hati saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara Katolik yang meskipun menikah dengan pasangan yang tidak seagama, tetap mempertahankan kekatolikannya. Bahkan banyak yang membawa keluarganya kepada iman Katolik dengan perilaku yang saleh dan menjadi tokoh-tokoh yang membawa kesejahteraan bagi anggota masyarakat di sekitarnya. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sungguh kita mengapresiasi usaha mereka, karena mereka tidak hanya mempertahankan tetapi juga mengembangkan imannya. Saudari-saudara, sayangnya kita juga prihatin dan berdoa untuk pasangan yang semula Katolik menikah di gereja, kemudian pasangan dan anak-anaknya menjadi Katolik, tetapi dia sendiri, entah bapak entah ibu, malah kurang serius dalam menghayati agama Katolik. Bahkan ada yang meninggalkan keluarganya dan menikah lagi dengan pasangan baru yang bukan Katolik. Bahkan membuang kepercayaannya, membuang Yesus Kristus. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya ketika dalam pengadilan terakhir nanti dia bertemu dengan Yesus Kristus, Isa bin Miriam, seperti tertulis dalam kitab dalam surat An-Nisa ayat 159. Semoga jumlah
orang Katolik yang leda-lede ini tidak bertambah lagi. Stop, segini saja yang begitu itu. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.